Kita semak bersama untuk materi tauhid pada sore hari ini. Ini siang apa sore? Siang ya, pokoknya setengah sore lah. Pokoknya saya anggap siang atau sore boleh jam sekian. Yaitu halaman 25 nomor 8 dari rukune sembahyang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8 longgo antarane sujud. Hikmahe kanggo peneng utawa tetenger kang ana ing dhuwure kolok. Nomor 9 maca tahiyat. Hikmahe kanggo penjawaban pitakone malaikat mungkar lan nakir ana ing kubur. Nomor 10 longgo tahiyat. Hikmahe kanggo tumpaan ana ing ora-ora mahsyar. Nomor 11 maca sholawat. Hikmahe kanggo keselamatan ana ing dina kiamat. Nomor 12 maca salam. Hikmahe kanggo mlebu swarga tanpa hisab. Nomor 13 tertib. Hikmahe kanggo tinemuan marang Allah. Silakan Bapak Ibu santai dalam duduk atau boleh memikir sana dan sini. Walaupun nggak seberapa ngerti, nggak apa-apa. Yang penting hadir. Umurnya tuwek-tuwek. Jadi sampean cekak soro-soro wis hadir mawon nggih. Hadir. Enten sing hadir ya. Barangkali nomor 8 dari rukun sholat adalah duduk antara sujud. Duduknya Rabbi firli warhamni wajburni. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Yaitu yang dimaksud duduk antara sujud. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk tanda, sebagai tanda yang ada pada dahi manusia. Kolok niku niki lho Bu. Nah, iki kolok. Kene bathuke tiang-tiang niku besok enten stempel. Stempele macam-macam. Enten sing dikai la ilaha illallah. Enten sing stempele Allah. Tapi mboten repoti. Mboten timbul. Mboten. Yang tahu siapa? Allah sendiri. Jadi tandanya besok di dahinya ada tanda, ibarat masjid ada menara, ada kubah. Besok seperti itu. Semua yang hatinya makrifat, semua yang ikut ajarannya Nabi Muhammad, maka di dahi ini ada tanda Allah, Allah, Allah. Ada. Dan tulisan atau lafaz Allah itu ada 4. Itu pertanda bahwa orang itu punya PIN. PIN-nya surga ada 4. Alif, Kha, Mim, Dal. Ahmad. Alif berdiri. Berdirinya sholat. Kha ruku, yaitu rukuknya sholat. Mim adalah sujudnya sholat. Dal adalah duduknya sholat. Kalau sampean nggak ngaji tauhid, tidak akan punya PIN. Pasti tidak akan punya PIN.
Dan keterangan seperti ini Bapak Ibu jarang terdengar. Kenapa seperti ini Bapak Ibu? Mendengar, terdengar. Allah memilih umatnya. Allah memilih makhluknya. Siapa yang saya pilih? Terserah saya. Kok diomongno kaya ngoten. Tidak tahu kalau di sini ada tempat ngaji. Taunya itu ya berapa orang gitu aja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sedang duduk antara sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali Bu? Hah? Berapa kali? 3. Umpama 1 kali bagaimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Satunya itu yang wajib, 2 dan 3 adalah sunnah. Enggak apa-apa Bu. Masih sampean membaca Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi boleh? Selak diuber kemanten. Nah, tapi ya kok cik nemen nih. Ngurangi ngono. Biasanya apa sih Bu sing dikurangi? Ya, walaupun boleh tapi kok rasanya nggak enak gitu loh Bu. Biasanya baca 3 kali kok 1 tok. Kok hati ini bertanya, kok gitu ya? Wis gak enak. Wis tak wacane kabeh wajib ambek sunnah. Akhirnya setiap gerakan ibu-ibu membacanya rata-rata 3 kali. Memang Allah menjadikan hukum 3, memang hukum adat, hukum syara, hukum akal. Memang supaya ada akalnya, ini ibu-ibu ada akalnya mulai tanggal 24. Ibu-ibu, mas-mas ini besok akan saya Islamkan. Tapi tanggal 24, sekarang masih belum Islam. Mokhalnya Islam? Kafir. Siapa yang kafir? Ngacung. Siapa kira? Loh Bu Siti kok ngacung? Setengah ya apa ya? Saya sadar besok saya Islamkan Bu. Saya sendiri yang secara syariat tapi ya. Sekarang masih belum sepurane Bu. Sampean kalau tidak diberitahu seperti ini, sampean nggak akan tahu. Ya enak diberitahu seperti ini. Walah ya Allah, aku durung Islam. Iya, belum. Orang Islam itu kalau syahadat melihat kepada yang disyahadati. Nah, sampean tadi melihat apa? Itu tandanya belum atau tidak Islam. Tidak atau belum? Kalau ngaji tauhid ya belum. Kalau orang-orang sana nggak nyentuh tauhid namanya apa? Ya tidak. Tidak itu tidak ada harapan. Kalau belum masih ada harapan. Berarti harapan sama sebagai hadiah. No. Ya apa hadiah harapan? Sama ngaji tauhid, hadiah makrifat. Kekayaan yang hakiki adalah makrifatum bidatillah. Adapun sampean punya sandal sisian itu termasuk barokah juga. Yang paling aman itu Pak punya sandal sisian. Tapi zaman kalau ngikuti jejak saya, kalau nggak ngikuti, ya nggak Ustaz masuk sandal sisian, kandhane gak ngandel. Lebih aman, ya aman. Zaman tengampel, zaman sandal sisian, aman, saya jaga. Nanti kalau hilang tak lironi. Pak Rahmat kalau sepatu silakan sisian Pak Rahmat. Yang satunya tinggi, satunya rendah. Yang penting sedungnya loh. Insya Allah saya jamin gak akan hilang. Tapi kalau api regane 2 triliun kayak Mas Piko itu, wah hilang Mas aja Mas. Saya kok mobil ya di kancingnya rapat. Mobil yang ngono, aja ibu-ibu setirit dilebokno tas beres. Dilebokno sampean pesen mobil sing ngono. Ono kok. Mobil-mobilan bae. Aja ada gaya alarm-alarm, bajingan roh kabeh. Apaan ada gak ngaku, aku lo ngerti. Aja gaya alarm, kabelnya itu pedot. Iki kayak ngoten, bajingan iman sopo. Ya iblis. Ya, sampean sembahyang kocak kabeh. Opo rek? Aku sembahyang kok ketok kabeh bener, durung sembahyang gak ketok apa-apa. Mari sembahyang pas sedang. Waduh.
ketok kabeh. Apa? Ya dipikir dhewe lah. Aja diceritakno kok kene mbok isin-isinnya. Lah sembahe lho ketok apa-apa kabeh. Iku jenenge kreasi. Nggih. Nomor 8 contreng selesai. Nomor 9 membaca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakat. Tapi ini at-tahiyyat ininya belum keluar loh nggih. At-tahiyyatul ngoten nah. Oh durung wayahe ngremo itu nggih. At-tahiyyatul sing gegem barakatus sholawatut thayyibatut. Terakhir asyhadu alla ilaha il. Nah, macane niki maca tahiyat. Wah nang kok nang kliru kok kono at-tahiyyatul durung metu. Durung wayahe ngremo sampeyan. Tawasae durung wayahe. Terakhir asyhadu alla ilaha il. Iya, tapi nek gak ditauhid gak orongane gak harus yang disekseni. Boleh dadi variasi. Dadi variasi yo ngene. Lah variasi kok kene gak ono Kedung Dara. Nggih, Mi. Kedung Dara. Nggih, ndelok mobil brong-brongan ya koyo Mas. Ada sing kok kono. Kedung Dara ta, Bu? Lamongan gak sapa yang jane nggih maklum kula jane. Ya kok kono nek dhewe enten kok. Ya kudu dore kula Surabaya. Ya Pak Judiono iku biasa. Dore kenal pot brong. Rono. Ono insyaallah kula jamin enten kok. Baca tahiyat. Hikmahnya untuk apa? Hikmahnya adalah untuk menjawab bila ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Malaikat di alam kubur nanya apa? Sekolahmu di mana? Enggak, kakak tanya. Enggak. Kamu punya ATM berapa? Oh, enggak. Enggak ya? Enggak. Kamu jabatanmu apa terakhir? Enggak. Yang ditanya apa, Bu? Tentang apa maksudnya? Ya salah-salah dedek lah, enggak apa-apa. Ngaji bareng kok. Tanya tentang apa? Tentang Allah secara syariat. Kan di sana itu ditanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Iku nek diparili iso jawab. Ya para ustadz, nak, besok kalau di alam kubur ada pertanyaan seperti ini, nak. Bagaimana, Pak? Marrabbuka, kamu jawab, nak. Allahu Rabbi. Oh nggih, kula hafalne. Dihafalno. Jeneng rek cilik dihafalno tok masih ping 1 juta gak ngarep iso jawab. Tangga dhewe nek gone alam donya ngene iki. Pangeranmu sapa? Allah, beres wis 100. Nggih, iku gak dituntut, Bu. Pijilono meneh dituntut, Bu. Tapi nek makrifat boten. Siapa yang makrifat tidak akan ditanya. Yang belum makrifat pasti ditanya. Kenapa seperti itu? Memang ngawali mendidik. Mendidiknya keras, gue gepuk bisa. Ya kula kan gak tau gue gepuk. Paling alih-alih sit loro saya menyek. Ngono dilirik terus. Tak juga kene situ wis gak enak aku. Ini enak wonge. Kawen. Bisa itu gembol burahmat. Yes. Ngerasani gak mari-mari lah. Gak apa-apa ngono kok. Ada apa? Enggak ada. Yang kedua, Bu, pertanyaan kubur itu aina rabbuka. Kalau memang kamu punya Tuhan, tunjukkan mana. Akhirnya sampean sembahyang dengan ini, asyhadu alla ilaha il. Ini menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ana hubungane penting niki. Anggite ngene tok. Sapa sing gak ro nek sembahyang ambek ngene? Ya ket biyen ket keluat. Nggih. Tapi ngene lha apa? Sakjane ya wis jelas. Cuma karena ilmune boleh gak jelas. Tibane wong gak jelas itu gak duwe pangeran. Gak jelas belas. Ya pangeran gak ero. Ini yang kedua, berarti aina. Maknane apa, Bu? Di mana Tuhan? Di mana Tuhanmu? Kalau kamu punya. Nah, ngono. Nek sampean gak marifat, gak ngerti Allah, terus gladapan, Ben. Iya, gladapan temen. Jok main-main ke dalam alam kubur. Alam kubur itu pengajian tauhid
tingkat 2. Bagi orang yang belum sukses dipakis ini. Juga dipakis ngono ya sekundonya lah ya. Belum sukses. Pertanyaan ketiga apa Bu? Kaifa, nggih. Kaifa rabbuka, seperti apa Tuhanmu? Kalau tidak tahu, nggak bisa menceritakan. Kalau ibu-ibu tanya saya misalnya, Allah tidak seperti apa-apa. Dengan dalil, laisa kamitslihi syai'un. Malaikat itu Bapak Ibu, kalau sudah orang yang meninggal dunia itu makrifat, nggak mau tanya tentang Allah. Nggak mau. Takut. Seperti pengalaman pada zaman Umar bin Khattab. Dalam alam kubur ceritanya. Nggak berani. Orang makrifat ditanya tentang Tuhanmu siapa? Enggak. Berarti orang yang tidak ditanya dalam alam kubur itu adalah bebas pertanyaan kubur. Bebas adabul kubri. Kalau sampean meninggal dunia tidak kenal tauhid dan tidak kenal Allah, pasti di situ yang ngajar 2 orang, gurunya 2. Yang satu malaikat mungkar. Yang kedua nakir. Kalau ini yang mengajar satu yang diberi pelajaran kan banyak. Akhirnya santai kan sampean? Ya santai. Nah, kalau yang diajari satu yang ngajarkan 2. Wah, dia sen pikir dhewe lah. Wis gak usah dibijuki maneh. Sitok buruk majikan pojok wong loro misale ngono ya. Kula kali Gus Maskur misale. Waduh. Rasane udukno sing ya. Nggih. Ya Mas Hakim lah pokok nyelempet iku Mas sampean Mas. Kok gegere Mas Pio. Gak apa-apa ya. Kok elinge mesra ngono. Bapak salami wong ngono. Pemberitahuan bahwa pertanyaan kubur tidak hanya marobuka. Itu kan bagi para dai yang syariat itu Bu. Pertanyaannya 5. Tadi mendapat berapa? 3. Kaifa, seperti apa Tuhanmu? Lah kalau nggak tahu seperti apa, ya gak iso tolak-tolak Ben. Kalau sama si Mari bertanya seperti apa Tuhanmu? Ngapain seperti apa? Saya ngerti. Makanya ngaji tauhid gak boleh pinter, tapi kudu ngerti. Tengere nglebokno tenger go jerone ati. Gak kaya atine petik. Ati gak ngerti pangeran derajate padha ambek atine petik. Sampeyan nggih goreng atine petik, arep kula. Arep, insyaallah arep kok. Apa maneh kula darah rendah ya tambah enak. Nggih arep. Atine petik, mergo petik gathik ngaji tauhid didol payu atine. Nek menungso masih makrifat, atine didol gak ngarano sing tuku. Berarti cek pangkat-pangkate petik katimbang menungso sing gak runang meneh pangerane. Pertanyaan 3 sudah. Yang 1 marrobuka. Yang kedua aina rabbuka, di mana Tuhanmu? Lho ngene iki ya apa? Juara gondi aja wong gak ero. Nah, insyaallah saya bimbing Bapak Ibu, jangan khawatir. Asalkan saya sehat walafiat, insyaallah saya bimbing. Adapun setelah khataman besok, ada yang masih derajatnya rendah, sedangkan yang lain makrifatnya tinggi, itu memang sekian ukurannya. Saya nggak pilih kasih. Ada tak saya nerangkan bisa didangdangi. Nggak bisa, berarti besok kalau ada makrifatnya 60%, 50%, 90%, 100%, jangan nyalakan saya. Karena itu hasil jenengan, kehadiran jenengan sendiri. Enggak bisa saya nerangkan ditutupi. Babak ini cek jelas, ini gak jelas belas. Enggak bisa kan? Khataman juga seperti itu. Belum tentu jenengan 100% juga. Ya ada yang 100%. Kok nggak bisa sama Pak? Ya itu dari absennya sendiri. Dari sendiri. Tapi nggak apa-apa kalau mengikuti ini. Apabila 1 kali khataman nggak jelas, masih ada kesempatan lagi, nggak apa-apa. Tapi kan minimal sudah ngerti kan? Nah, ngerti nggak apa-apa. Bertahap. Saya sendiri aja khataman 9 kali kok Bu. Khataman ikut lagi ke guru saya. Khataman ikut lagi. Khataman ikut lagi sampai 9 kali. 9 kali ya wis pantes nek kula saiki nguruk tauhid. Wong khataman ping 9 ya jelas ae. Nggih ya. Wong khataman ping 2 cukup kok. Apa maneh ping 9. Makane kula ngaji tauhid ya payahe jane. Wis payahe gak salah wisan. Ngajine soro, anggere sampean gak soro ngaji 16 tahun.
Soro. Wong ngaji yamene kaujanan, kepleset-pleset gone tebu pisan. Sukete akeh pisan. Apa kepleset-pleset sepedae kebo dadi unta. Apa? Kebo. Nggih. Tahiyat. Yang pertanyaan yang keempat apa, Bu? Apa? Mata Rabbuka. Kapan jumpa dengan Tuhanmu? Kamu punya Tuhan namanya Allah. Iya. Kapan kamu jumpa? Nah, ngene iki. Nek sampeyan enggak pernah jumpa kapan jawabe ya apa sampean? Kalau sing wis sing makrifat ditakoni, kapan kau jumpa Allah? Ya enggak kapan-kapan. Setiap menit kesuwen. Ya, setiap apa, Bu? Ya, setiap detik tek jumpa. Itu tek detik kan seperti itu. Jumpa. Pertanyaannya, kapan kamu jumpa dengan Tuhanmu? Wa man kana yarju liqa rabbih, sapa sing kepin kepethuk nang pangerane, aja lali amal soleh, nglakoni sing apik-apik tok. Amal soleh, nglakoni apik-apik oleh elek kok. Hati-hati cangkem ya hati-hati. Ngono cek salah kok. Nggih. Jane al insanu makhluk khata napa? Wanisyan. Yang terakhir, pertanyaan sebanyak 5. Apa? Kam Rabbuka. Kam itu apa? Kam itu berapa? Berapa Tuhanmu? Lah, kalau nggak ngerti sifat nomor 6. Apa nomor 6, Bu? Wahdaniyat. Artinya Allah itu satu. Dulu saya terangkan, Allah itu berapa? Satu. Tidak ada tepinya. Nah, tepi tidak ada, sudut tidak ada. Dimeteri nggak bisa, ditimbang nggak bisa. Kalau jenengan sudah jelas seperti itu, maka bisa jawab. Dan insya Allah malaikat nggak berani tanya kok. Nggak berani tanya. Kalau orang itu sudah makrifat, nggak ditanya. Lah, kalau ingin bebas pertanyaan kubur, sebaiknya makrifat dulu. Syaratnya makrifat, ngaji tauhid, wajib 20. Mokhal 20. Wenang 10 itu aja supaya enggak ibu. Nggih. 10 tambah 20 ditambah 20. Nah, itu alat untuk menjawab. Tapi insya Allah malaikat sudah tahu, hatinya yang sudah tahu Allah, enggak akan ada pertanyaan. Itu yang namanya bebas adabul kubri. Ngaji ngene iki soro-soro dedek, meneguk kubur gak soro pian. Saya kasih tahu bahwa hari ini, sekarang di alam kubur ada orang diselimuti dengan api, kemul geni. Kenapa? Karena kedahuluan meninggal dunia nggak tahu Allah, karo pangeran. Pengakuan tok, Tuhanmu siapa? Marrobuka, Allahu Rabbi. Ya kena diwaca ngancen alam kedua ya. Apa alam kedua? Alam dunia, artinya seklutik, sedilu, jari ludrukan, podo ambek wong mampir ngombe. Mampir ngombe piro suwene. Sampeyan tuku es batu, piro suwene. Tuku es cincau, es kepior, piro suwene, Bu? Sampeyan hitung dhewe lah nek gak ngandel. Iya ngombe ku piro suwene. Malah kesuwen malah sampeyan dilokno wong. Selak gentenan tuku ae ngene gak mari-mari. Ayane sak ebor. Apa nih? Lalu gue entek, nggih tenggone ijen, ibarate ngoten. Tibane pertanyaannya diulangi lagi. 1, marrobuka. Yang kedua sembarang dibalak-balik nggak apa-apa. Apa? Aina robbuka. Yang ketiga kaifa robbuka. Yang keempat kam robbuka. Mata robbuka nggak apa-apa. Yang terakhir adalah kam robbuka. Nah, 5 pertanyaan, tapi para dai nggak tahu kalau di alam kubur besok ada pertanyaan seperti itu, nggak tahu. Saya kasih tahu karena Allah nurunkan wahyu di sini. Seperti ini sudah wahyunya seperti ini. Firman Allah yang tidak dibukukan ya saya ini. Kalau dibukukan ya Nabi Muhammad itu. Nabi zaman Nabi Muhammad. Di pertanyaan 5 insya Allah kalau jangan makrifat jangan khawatir, tidak ada pertanyaan kubur, nggak ada. Tapi malaikat tetap hadir.
Siapa yang segera ingin tahu malaikat mungkar nakir? Enggak, siapa? Bebas kok, enggak apa-apa. Loh apa? Jangan, Bah. Loh. Nggih masih marifat nih saya ojo. Apa seru baca mikir. Aja ngakno ae. Nggih, barangkali Bapak Ibu ingin segera tahu malaikat mungkar nakir itu bagaimana? Ya, silakan. Apa? Lalu kali berdoa, ya Allah jamaah pagi ya Allah. Kalau bisa jangan meninggal dunia dulu. Itu permintaan yang nggak mungkin diterima mungkin. Karena faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Ajal itu kalau datang dimajukan dikit nggak bisa, diundurkan dikit, dibelakangkan dikit, nggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'itukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sapa sing gelem maca ngono? Sing gelem maca ngoten iki lho. Ya, Pak Modin. Lah kula kok apal sing hati-hati kula kancane mayit. Oleh gelek ngomong ngono nggih ya. Bah kula kancane mayit, Bah. Berarti balik iki kira-kira gak grogi ya sampean. Sing ngleboni kancane mayit. Enggak apa-apa. Apa? Lah nggih BS sampean grogi. Waduh, aku kelebon kancane mayit aku. Engko nang ketularan aku ngono nggih ya. Ana ta wong gak ketularan? Ketularan kabeh ngono nyengkre nang ndi sing ten kok jero genuk garungane ya konangan. Wis gak usah wedi mati. Barangkali besok ada corona ya aja sampai. Sembayang gak oleh jarake 1,5 meter nggih. Normal mawon. Gak usah Dik wedi-wedi mati. Mergo mati sing ngurusi sapa? Allah dhewe nggih ya. Gak oleh wedi mati, Gusti Allah wis seru kok. Singitan tak mbuti sik gak mati kira-kira. Aku tak singitan nek lebokno kok koper ya aku ya. Iso gak ngarah iso, koper durung dileboni Allah kok kono. Nggih. Iki atan dereng atan. Oh, ini sing awas to, nggih. Ida masjid ya ngene iki. Iku ta. Wala. Kula wedi kula bae masjid kok ida ngono. Pengasane HP-ne sapa? Ya gak apa-apa lah. Kenapa, Bu? Iku kangge tanda kok. Tapi kita enggak usah salat asar sik, nggih. Sing penting ro sing disembah masih lambat-lambat detik enggak apa-apa. Sing penting ku ro sing disembah apa enggak iku jenenge tepat sasaran. Lah wong-wong mboten ana tepat waktu fanatik gak karu-karuan. Ayo as-sholatu ala waktiha. Salat tepat waktune sing diterima. Iya tapi gak dipikir ngadepi apa sampean salat iku. Ya mendingan lambat-lambat detik tapi ngerti sing disembah. Ya gak ngono sing apik ya nek esuk ya cocok baru ngerti sing disembah. Sak mboten-mbotene babal lambat wong ngancene thalabul ilmi kok. Enggak apa-apa. Saya nanggung. Kalau ibu-ibu dosa, saya menanggung dosanya. Gak usah sholat dulu. Nanti aja. Ngomong sing tegas ya. Nah, ini lho ngene oleh cepet ya apa iki? Ya gak iso cepet. Pertanyaan kok berdiulas sampai lambe. Kate complung sampeyan niku. Nggih. Ya sampean ro dhewe ngene Bu. Nah ngene anek kok terangno maro buka beres ya beres tok sampean gak ro kan. Ya sepurane ae be oleh Didi. Ancane ngecepek lho sampean lak ngerti sih Bu nek lambe kula ngecepek gak leren blas. Mosok kula istirahat terus sampean gak ro. Oke nemene ra ngono. Iki suwe ancane nerangno sing rada terakhir iki yang sampeyan iki suwe-suwe tok niki. Soale ngene rumit iki Bu. Walah kok mesin iki rumit iki. Nggih. Terus nomor berapa? 10. Yaitu nomor 10 duduk tahiyat. Duduknya ini, Pak. Duduknya hikmahnya untuk apa? Hikmahnya untuk sebagai kendaraan pada besok alam keempat. Sampeyan duduk, kan ada yang diduduki kan? Lah itu apa jenengan mempunyai kendaraan. Nah, itu kendaraan yang benar. Seperti saya duduk.
Tapi tahu yang diduduki, berarti besok sampean punya kendaraan. Ibarat banyak orang jalan, sampean gak usah jalan. Nah, seperti itu. Duduk tahiyat, berarti kalau tahu yang diduduki, maka besok punya kendaraan. Kalau tidak tahu yang diduduki, maka besok tidak ada yang membantu, tidak ada kendaraan. Dan orang lain sama santai, orangnya masih berjalan. Ibarat seperti itu. Duduk tahiyat. Secara syariat, kita ini duduki apa, Bu? Secara syariat aja lah. Enggak, apa? Lantai atau tanah gitu ya. Ya, tanah. Tanah itu kalau dilihat dari sifat nomor 1, itu tanah itu wujud apa adam? Adam. Berarti orang duduk dalam melaksanakan sholat rutinitas wajib dan sunnah, maka di situ orangnya harus tahu tidak adanya tanah. Kata Al-Hikam, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Sapa ro gaono itana baru ro Allah. Ro nanggone pangerane, ro nanggone adame tanah. Nah, seperti itu hikam juga penting. Pentingnya apa? Ngolah bagaimana makanan dari makanan pokok yang kurang sempurna diolah di dalam hikam. Seperti itu. Itu adalah untuk nomor 10 hikmahnya sebagai kendaraan di Oro-oro Maksar pada alam keempat besok. Sekarang masih alam kedua, belum lagi alam ketiga. Pertanyaannya, lebih lama mana alam dunia dengan alam barzah? Lama barzah. Lebih lama mana alam barzah dengan akhirat? Lama akhirat. Makanya ngaji tauhid untuk sangu besok kalau sudah memasuki alam keempat, yakni alam akhirat. Pertanyaan, apa sekarang alam akhirat bisa dilihat? Sekarang maksudnya, apa sekarang alam akhirat bisa dilihat? Sesuai dengan spion tauhid? Bisa. Orang-orang tidak tahu kalau alam akhirat bisa dilihat sekarang. Kenapa, Pak? Karena hatinya tidak berisi ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ada satu, lainnya tidak ada manfaatnya. Apa itu? Sembahyang, melihat kepada sembah, itu manfaat namanya. Itu yang nomor 1. Makrifat, ada orang makrifat memang dibagi 2, ada yang makrifat melaksanakan sholat, ada yang makrifat tidak mau melaksanakan sholat. Ya kedua-duanya ya makrifat. Nah, ini untuk keterangan nomor 10, contreng selesai. Nomor 11 adalah membaca sholawat. Nomor 11 membaca sholawat. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hikmahnya untuk apa? Hikmahnya untuk keselamatan besok di hari kiamat. Sampai kalau ingin selamat membaca sholawat. Lah orang syariat ngake-ngake no banjari biasanya. Tuku, pokoknya seperti itu. Bukan selawat itu, Mas. Bukan selawat yang kita baca di dalam panggung itu, bukan. Itu sholawat di dalam sholat, bukan sholawat di luar sholat. Orang-orang kalau nggak ngaji tauhid nggak paham dia atau mereka. Nggak paham. Disangka sholawat itu bukan. Nggak ada stempel seperti itu. Nggak. Yang benar itu sholawat di dalam sholat. Karena orang baca sholawat belum tentu dia melaksanakan sholat. Kalau membaca sholawat, melaksanakan sholat, pasti dalamnya ada membaca sholawat. Yang asli itu sholawat Ibrahimiyah, yaitu tadi. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan seterusnya, akhirnya assalamualaikum.
Belum, masih nanti. Keselamatan pada hari kiamat, yaitu hari atau alam keempat. Karena alam kan ada 4, Bu. Yang satu alam arwah, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, yang keempat alam akhirat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu makrifat. Siapa yang hatinya tidak ada makrifatnya, maka semuanya tidak ada manfaatnya. Hidup ini internet ini tidak ada manfaatnya. Kalau nyingkir dari makrifat tidak ada manfaatnya. Makrifat dari pelajaran apa? Tauhid. Tauhid ada 2, ada tauhid Jawa, ada tauhid agama. Tauhid agama dipegang oleh pemimpin revolusioner dunia adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua dipimpin oleh daerah. Yang benar tauhidnya Nabi Muhammad. Yang benar. Dari Nabi Muhammad apa tahu Allah? Pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad adalah makrifat, tahu kepada Allah. Saya tanda tangani bahwa Nabi Muhammad tahu kepada Allah. Di atas saya ditumpuk Al-Quran, disumpah, saya berani. Karena Nabi Muhammad betul-betul adalah orang makrifat, menyampaikan tauhid. Adapun syariat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu syariat itu. Nah, syariat gandengannya harus hakikat. Ngapain syariat bloko? Biasanya pinter dongeng nulis lan mojo. Siarane sapa? Ngono lak wis aku sawen. Turune lho, Pak. Ini apa muslimin kok aden, Pak? Ngomong ngono. Tau bolo konco. Ana ya. Langganan ngono ya. Nggih, Mas Pandi iku dan seperangkat besok saya ngertikan kepada Allah. Saya orang jelek badannya, tapi otaknya yang ini yang diamankan oleh Allah. Saya ke sini bukan mendatangkan fisik, saya mendatangkan otak. Mesinnya ibarat HP, ini yang penting mesinnya nih. Awake gombrek-gombrek detik. Buktine untune merotoli kabeh. Gombrek kan? Nah, gantengnya ya gak tapek. Cek lumayan Pak Bastomi jan nangku lagi. Aku lagi mamaklumi. Nggih. Bapak lek detik Bang nggih. Detik mawon. Sing penting atine bening. Kiamat lama sekali. Satu kali kiamat selamanya kiamat, dan besok kalau hari kiamat Bapak Ibu itu diawali dengan hujan 40 hari 40 malam. Insya Allah jenengan gak nututi, sorot tok pokoknya. Sampeyan hujan setengah hari yang ngeraweng kok. Apa maneh 40 dina, 40 apa deh Allah iku wah mari-mari apa aku lho jange umbah-umbah kesok garing. Yo maneh, ayo aku yang ngono ngopo boto gak iso. Ambo Allah iki apa? Oh, boleh maido kan. Biasa yang ngono tok ae. Isane maido ngilokno Allah, padahal sing dilokno iku awake dhewe, gak usah ngrayai Allah, ngrayai jitoke dhewe. Baca selawat, sampean seperti itu. Berarti baca selawat bukan selawat yang dibaca di terop-terop, dibaca di panggung-panggung itu, bukan. Ya bener selawat Nabi, sapa sing gak ero? Masa ana selawat Fir'aun. Kok nemen ono. Ana Mas Aki, ngene kono, selawat Fir'aun. Nggih, jelas selawat Nabi. Lah Nabi orang apa? Orang makrifat, bertauhid. Kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad, kamu harus bertauhid. Ngapain Nabi Muhammad makrifat kamu enggak? Nah, seperti itu. Ya Haji Asy'ari Tebu Sokrat Jombang aja. Ya lah Sokrat apa? Bilang Jombang aja orang makrifat, Bu. Nggih, grupe Mbah Khalil Bangkalan, enggak sampean urunan tok. Rombongan rono ya. Oh, ya kula gak tahu Bapak. Rahmat ya. Oh, tambah ketawa ya malah. Ya Bapak, Bu enggak apa-apa. Duit nganggur dipakan PT ya gak arep. Nemen ya barangkali. Nggih, pano PT aja. Koting ya gak arep duit. Sing ngarep iki sapa? Pak Tommy? Pak Juliono? Enggak, karena duit ya Ibu takon, duit ya Pak? Mbok. Ngono maca selawat. Selawatnya bukan selawat yang diterop, tapi selawat yang di sholat. Kama sholaita tersebut sampai terakhir.
Yang nomor 12 adalah membaca salam. Waduh, suwe keterangan ternyata. Kula dhewe banter-banter no gak iso. Nek mboten kula teliti sampean padha mek kula apusi lan. Tapi sayang, aku yo repot. Jange gak tak jerokno iku sampean kok gak ngerti. Tak jerokno sampean ngrasani kula. Jadi yo aku melok sapa. Bapak sabar ya wis. Ya bebas Mas. Bebas wis. Ya Bang, kula sabar ya. Sabar. Maca selawat. Maca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Delok napa, Bu? Melihat apa? Kalau di sini ada teman, ini ada teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat apa? Ya melihat apa? Ya paha. Melihat pundak ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pundak. Berarti sembayangnya nyembah. Oh kaya enak sih aku ngaji. Aduh jono cero jati dirine. Sampeyan ngaji syariat gak ngarah dikterno ngene, kono kuwatir gak payu. Ya kula bapak tak swamblekane sing get. Oh ngene gak tambah nyengkret tambah teko. Lah buktine cabang 16 sama 17 sama 18 ngenteni kula. Waduh, umur tambah tuwek, tenaga tambah terus iki apa? Sama-sama umi lho ndiangen-angen. Mending ngaji rono kabeh. Nek proso kula ya iya nek sitok lorone ya gelem. Aliyane kowe mbaute do karuane karo sing gawa. Nggih. Nek kula nggih mikir-mikir, ojo ono kabeh, kono, rono. Kula pikir iso ta wong ngene iku. Ya apa? Ya jan delok dhewe Bu, umur tambah tuwek tenaga tambah iku kula wis sampe kengantuken. Teko jam 10 kan ngaji ya meneng ya. Terus mari magrib ngaji. Terus mari isak ngaji, mulai pewayah Bu, wayah, sampai turu gak mangan teman. Wayah kan bener mangan titik tau apa, gak mangan. Sampai subuh lu jam piro iki? Walah, dobolo konco. HP ku mantaces kata jebol. Padahal mbek para kemat ya sing ngene ketawuran. Ayo pemelian kok tangga ya. Nggih. Maca salam, siapa yang melihat kanan tidak melihat dat, malah melihat apa paha, delok pundak, berarti sampai nyembah pundak. Mboten pundak. Lah pundak lah apa? Jenang. Lha apa kula ngomong ngono mang. Mbok nang meneh jamaah engko nyang pundak. Ya gak, wis kula pundak. Pundak napa pundak? Pundak. Apa itu kalau soleh paling kanan tala kiri lihat apa Pak? Ya kira-kira aja kok. Apa kelihatan nyamuk yang apa? Itu loh. Yang berterbangan. Enggak. Lamuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis kok ndokur piang. Dadak kene piyo jingklonge akeh. Ya. Apa? Lamuk. Jangan ngenyek lamuk. Wong sak donya gak ngarep iso gawe lamuk. Ngono ae kok adik apa jenenge dikongkon tauhid gak gelem. Wong gawe remeh gak iso ae. Salam. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Hikmahe kanggo tinemuan marang Allah. Tertib itu begini Bu. Yang awal dilaksanakan dulu, kemudian geser kedua, ketiga. Itu namanya tertib. Bahasanya anak-anak urut. Jadi sampean yang didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Ibaratnya antri. Antri, bukan santri. Kalau santri, ono asan. Antri. Arek biyen, turu kok langgar, cuma legi, turu wolongan. Lah apa turu longan? Ya jane kepengin duwe kelebihan. Gak usah turu longan wis gak usah. Sampeyan kudu apa iku ilange longan. Longan ini ndukure bayang napa nisore? Bawahnya ya. Longan itu apa? Nama. Longan enggak nama sih. Nah, sampeyan harus tahu hilangnya nama. Allah, nama apa bukan? Nah, sampean harus tahu hilangnya Allah tadi. Allah kok iso hilang? Sampean gak buktian mah.
Allah, tuh hilang nanti mah. Hilang ya. Makanya Allah tidak boleh disembah karena masih bisa hilang. Yang asli tidak bisa hilang. Anna dzatallahi maujudatun muhaqqaqatun. Sak temene zat Allah ku wujud sing temen. Nah, yaitu yang dilihat. Allahu Akbar, melihat kepada zat. Adapun dikit selendro enggak apa-apa, dilu ae. Dilu ae. Sampe nek selendro apa aja biasanya? Ya macam-macam ya. Iku saking akeh. Nek sak macem tok mek titik. Nek macam-macam berarti yo saking akeh. Ya ana temen ya. Nek semaling wis ngaku napane. Asli ya. Makanya dioncai ngene Bu. Makanya ngaji tauhid ngoncai lho Bu. Banyak orang antri ingin kedatangan saya. Aku pegel nek tuwek izan. Sama-sama umi nggih pendapat ngono matur nuwun Mi. Pendapat ngono yan. Besok niku aja ngaji ku ngono kabeh, gelem gak gelem ujur ngono. Lek pikir yen ambek sanggo dhuwit. Kira iso apa enggak omong. Ya, angan-angan kula. Ya, nggih seperti itu. Kula wis tuwek mariki Bu. Saiki lho bulan 8, 9 kan. Lho kurang 3 bulan kas umur kula sudah 3. Ngono ae. Ya sampean aja melok-melok, Bah. Pancet ae lah. Oh iya ta, Mbak Bu Siti pancet ae kok pasiene sakno, Bu. Gak usah tuwek nyenengan. Sakno penolong orang-orang kok membawa rahmat. Nggih, aja tuwek. Sing tak dongakno gak tuwek iku Abah gak tuwek, Bu Siti gak tuwek. Liyane babat tuwek-tuwek gak apa-apa. Nggih bener lho, kula dhewe gak dongakno kula, tak telu mariki. Umur Nabi Muhammad pinten? 63. Sayyidina Abu Bakar 63. Sayyidina Umar 63. Sayyidina Utsman 82. Sayyidina Ali 63. Rata-rata adalah umurnya 63. Ada yang panjang umur tapi 20%. Yang 80% rata-rata 63. Padahal sekarang saya umur 62, bentar lagi adalah 63. Saya lihat catatannya dulu. Arjatan sedih, Ibu tak singit aku nanti. Besok Bapak Ibu, kalau khataman saya tunjukkan. Saya mati kurang berapa hari, ada tandanya. Tapi nek sampean wedi, ojo didelok. Ya didelok. Apa? Siap-siap nggih. Nggih, kurang 7 dino. Waduh, ide iki. Ono tengerane, nek sampean gak nek sampean wedi aja didelok, tapi kula kei tengeran ngono, Bu. Aja kok kene iki parkire gak oleh lak ngono sih, rambu-rambu. Kurang sedina sewengi. Waduh, nemen yo. Nggih. Ibuke lho semerap, kula nggih semerap, nyocokno. Pasang alarm ya. Alarm ah. Alarme kobong men. Nggih, ono tengerane, Bu. Nek dodono akeh kok wis lah. Makane Bu Mari buka kula ngatamna 2 pertemuan. Kalau memang aslinya. Tapi kalau di sana 1 kali pertemuan saja karena orangnya jauh-jauh. Kalau jenengan kan Sabtu dan Minggu saya beberkan sedalam mungkin. Karena ngajinya kan enggak tergesa-gesa seperti orang jauh kan. Nah, gini enggak seperti orang Jambi, orang Makassar, enggak seperti itu kan. Katakan di sini saya jadikan 2 besok. Yang 50% hari Sabtu, dan 50% hari Minggu. Setelah itu, saya minta pendalaman apa enggak. Kalau tidak, langsung jamaah yang libur disuruh masuk. Kalau jenengan ingin pendalaman hari yang terakhir, yang ketiga tadi, maka jenengan pendalaman dulu, orang-orang libur dulu. Itu Bu. Ini rasanya khataman makin lama makin dekat. Ini rasanya hati itu, waduh, kayak apa ya? Ini Bu Siti enggak ngejar. Enggak ngerti apa. Mbok ndelok kiwa bantal, ndelok kanan bantal. Pola ana genderuwo. Aja ndelok genderuwo. Enggak apa-apa. Tertib. Untuk keterangan nomor berapa? Nomor 8 sampai 13 saya nyatakan selesai.